Kadang, yang lelah bukanlah tubuh, tapi hati dan pikiran. Setelah banyak ujian datang silih berganti, kami memilih pergi sejenak, bukan untuk lari, tapi untuk pulih. Di perjalanan sederhana ini, tawa kembali terdengar, obrolan hangat kembali terasa, dan hati yang sempat berat perlahan menjadi ringan. Kami sadar, pemulihan terbaik bukan tempatnya, tapi kebersamaan di dalamnya. Karena selama masih bersama, kami selalu punya alasan untuk kembali kuat. Alhamdulillah kita sampai di hotel pada sore hari guys. Dan ini pasukan kita. Kak, nyampe kak? Oke. Ya teh? Kak, ayo kita ke hotel. Nyampe bos? Oke. Teman-teman, kita berangkat dengan 3 kendaraan. Pasukannya cukup banyak dan kita akan tidur di sini di Hotel Laut Biru. Karena kita bawa bocil, jadi kita booking yang ini nih. Tapi masih melakukan check-in. Harus nanti. Nanti kita review hotelnya ya guys. Lagi proses check-in dulu. Guys, kita sudah melakukan proses check-in dan kita akan mereview kamarnya. Ini kita di kamar B206 dan B207. Wow. Mantap guys, ini bisa berapa orang ini? 6 orang. Di sini ada 1 bed. Ini ada kursi di sini guys. Dan ini ke atas. Ada 2 bed. Mantap guys, ini bisa muat untuk 6 orang. Ini juga teman-teman kita ada buat ngangetin air, bisa bikin kopi, sudah tersedia juga air minum, ada kulkas juga. Dan ini juga kita bisa pesan minum atau makanan sini. Mantap teman-teman, dan ini toiletnya mantap.
Dan kita langsung kalau keluar langsung bocil-bocil bisa berenang guys. Nah. Kakak. Mbak. Adik. Adik Rea. Hehehe. Teman-teman, kita akan ke pantai bersama para bocil ini. Kita akan menikmati suasana pantai sore hari. Dan gitu. Mobil. Teman-teman, akses dari hotel kita menuju pantai tengah-tengah. Ikut pantai. Pantai. Apa itu? Mana kak? Di pasir. Yuk. Itu lewat. Tuh. Tahu? Wan, pasir. Pasir. Sini kak. Tapi bagus ya. Coba turunin si adik. Dimakan tuh. Oh. Sok sensor replay. Sini kak Karin. Ini si adik baru pertama kali ke pantai. Enggak. Baru 2 kali ya. Cuma waktu itu masih Kalau waktu itu masih baby. belum bisa ngapain. Ih, atuh belar itu. Tapi gak dimakan ya. Kakak deket si adik. Wah, enak banget ya. Adik. Bah. Tapi nggak dimakan. Sore. Pinter. Sore kita ke pantai. Sore. Teman-teman, ini si kakak Jia lagi membuat lubang. Udah tahu buat apa? Dan ini ada sikat sore ini. Ini buat apa kak? Buat apa nih? Mau ngubur? Buat apa nih? Buat masuk. Buat dulu. Kubur. Ini si bayi guys. Ya, di kubur. Bayi. Kubur. Inilah suasana sore hari di Pantai Pangandaran. Ini hari Senin ya guys, jadi tidak terlalu ramai. Mantap. Teman-teman, ini si Azga mau main papan selancar, mau meluncur dari tengah katanya.
Apakah akan berhasil? Kita lihat ini teman-teman. Oh, ombaknya besar guys. Ayo kak. Nah, siap kak. Wah, mantap. Wow, mantap kak. Mantap. Sama gagal guys. Tuh. Peluncuran pertama gagal. Dek, awas domit. Baik, masuk. Teman-teman, ini si kakak Jia dan si Aldi Ajika lagi bermain bola voli di pantai. Karena kita membawa bola voli ya dari rumah untuk bermain di pantai. Gimana kak? Well, Kemarin, yang terasa hancur bukanlah tubuh, tapi isi kepala dan hati. Semua terasa berat, sunyi, dan melelahkan. Lalu kami hanya melakukan satu hal sederhana, yaitu bersama. Di tengah tawa kecil, obrolan tanpa arah, dan momen yang tampak biasa, perlahan luka di dalam diri mulai sembuh tanpa terasa. Saat itulah kami mengerti kebersamaan dengan keluarga bukan sekedar waktu yang dihabiskan, melainkan obat paling tulus yang mampu merapikan kembali mental yang sempat hancur. Halo teman-teman, sekarang kita mau cari restoran Ciput sama mau beli es krim. Ikuti keseruannya. Gas. Yuk. Sana. ini pasukan kita mau kemana kak? Mau cari makan, mau cari restoran seafood. Oke, ini Upin. Beli es krim bos? Mau beli es krim? Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah makannya. Namun hujan sangat besar guys. Aduh. Sangat besar sekali hujannya. Kita udah sampai di rumah makannya. Rumah makan Sari Melati. Ini berada di pantai timur
Pangandaran. Langsung hujannya besar sekali guys. Dan sekarang kita pisah dulu. Udang. Wow, ini ada ikan laut guys. Ikan apa? Ini ada cumi juga guys. Ada kepiting. Ini cumi guys. Ini ada kepiting juga. Ada udang. Teman-teman, untuk harga cuminya harganya 150.000 per kilo. Itu udah matang ya. Ikan 150.000 juga per kilo. Ikan apa aja? Ada ikan kakap, ikan kue, bawal. Ini juga ada udang laut. Kita pesen dulu guys. Teman-teman, sekarang pesanan kita sudah datang dan semuanya mau pada makan, dan ini pasukan asli kita sekarang sudah berkumpul semuanya. Ini guys, udang hasil tangkapan tadi. Pesanannya belum datang semua. Ada ikan bakar. Ikan bakarnya, aduh, si kakak Jia langsung hap 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 hap. Kak, mantap. Wais. Bakar ikan kita datang guys, dan kita udah makan setengahnya. Mantap. Jadi itu jauh. Ayak guys. Dek, mantap dek. Dan kita lanjut lagi Madang. Alhamdulillah kita sudah makan, sudah sangat kenyang, dan kita akan kembali lagi ke hotel. Dan di sini area makan di pantai timur Pangandaran atau dekat gerbang masuknya, ini semua berjejer rumah makan seafood guys. Tinggal pilih saja kita mau makan di mana. Sebagian juga ada yang tutup sebelah sana, dan tadi kita makan di sini. Itu ke sana adalah pantai timur Pangandaran. Dan sekarang kita akan kembali lagi ke hotel. Anak-anak ini, bye. Kita mau kembali lagi ke hotel guys. Bye bye. Nah, si kakak nih jadi beli es krim ya kak. Ya kak. Hari ini mesti dimakan. Boleh. Guys, kita sudah selesai makan dan kembali lagi ke hotel. Mantap. Mantap. Mantap.
Karim udah beli es krim? Selamat pagi. Kita akan ke lantai 7, ke tempat yang ikonik di Hotel Laut Biru ini. Ini gak tahu cerah atau enggak di atas ya. Kita lihat dulu guys, bersama si Azka. Ketawa di lantai 6, lantai 7. Kita ke lantai 7 guys. Boleh. Wah, lumayan cerah guys cuacanya. Yaudah, ini jalan menuju ke tempat yang ikonik di Hotel Laut Biru ini guys. Ini kita kesini masih jam 6 pagi teman-teman, bersama si Azka nih. Nah, ini tempat yang sering menjadikan spot foto di sini teman-teman. Cuacanya sekarang agak mendung tapi gak hujan ya teman-teman. Wow, mantap. Mantap. Dek, foto dek. Ini tempat yang sering dijadikan tempat foto di Hotel Laut Biru ini. Ini kita disamperin si Kakak Rain, ketinggalan kesininya. Sini, lihat-lihat ke sana Kak. Review.
Ini tempat apa, Kak? Gak bisa masuk? Baik. Ini kita gak bisa masuk ke sini, guys. Kunci. Ini teman-teman, kita berada di area belakang di spot view yang tadi. Kalau ini pantai timur ya teman-teman. Kalau yang tadi pantai barat, kalau ini pantai timur. Mataharinya baru keluar. Itu kamar kita di bawah, guys. Di paling bawah. Yang ada cengcut kuning, guys. Teman-teman, kita akan mencoba salah satu wahana padel atau pedal. Padel, kita tahu lah. Pokoknya ini nih bersama si bro ini nih. Yang mana? Yang mana? Menyala biru versi berarti. Ikuti keseruan kita, guys. Gaskeun. Oke teman-teman, setelah tadi mencoba pedal di sebelah sana, kita lanjut berenang bersama keluarga. Inilah dia keseruannya teman-teman. Ini kita berenang sekitar jam 10 karena hari ini kita akan pulang, tidak akan menginap lagi. Jadi teman-teman, pasukan kita sedang berenang. Nah, sekretarian kakak. Tuh. Kebetulan hari ini area pantai barat Pangandaran tidak begitu ramai
karena hari Senin ya kita kesini. Sangat kosong, nyaman sekali guys. Guys, ini si Azka sedang meluncur. Wow. Kekarian juga ini ada kesini guys, lagi berenang. Sally sedang bermain voli. Kita berenang di area pantai barat ya teman-teman. Kalau pasir putih kita harus naik kapal. Naik kapal ke sana bayar 20 atau 25.000. Karin, seru gak? Mantap, mantap pula. Mantap. Mantap. Waduh. Teman-teman, setelah kami puas berenang di pantai sampai siang hari, kami melanjutkan berenang di area hotel ya teman-teman, bersama para bocil, ini si kakak Rain dan si adik Rea. Setelah itu kami bersiap-siap check out dari hotel dan melanjutkan kembali perjalanan. Guys, sebelum pulang kita belanja dulu baju Pangandaran, daster kolor celana gajah, Warna wangi di Adit mah. 30.000-an. Seberapa eta, Dit? 50. Iya. Beli naon gendut? Ayo we celana gajah. Mana-mana namanya ya? Celana gajah cuma 50.000-an. Mual asup. Masa bawaan soe di rumah langsung. Pendek kita. Ulah nu pendek mah. Nu panjang, Pak. Iya, ningali. Di sini juga ibu-ibu lagi beli daster oleh-oleh. Beli naon Parid? Saya gentol. Tuker tamat. Tuker tambah ya saneng. Hah? Tuker tambah. Ante. Sabar aja tuh. Beli di nu. Beli di nu. Kade salah ngetang. Beli apa? Oleh-oleh. Nih ini lucu warnanya biru gold. Aya nu biru di situ. Gak ada lagi. Aya hiji kan aya. Si Kakak Rai. Masing-masing ya, Bu. Terus ya eta. Udah nanti aja makan, jangan banyak pikiran. Satuin ya. Iya, Iya. siap. Makasih. Itu si Aceh mana mana. Mau diusir. Si Acing teh kudu ek-ek. Kan nu biru nang double tapi double. Eta. Ya, nah, ini rumah Abi mereka jeung si Pika jeung si jeung si Bintang Kejora. Halus ieu. Si adik mah teh pamalik. Lain halus munculna di si Aceh mah. Cukup. Sebenarnya. Kira milih daster.
Allah. Cici terus orang kali. Paling rek milih nyokor batur mau dia. Aku. Macoknya. Udah dia bisa lebih. Siapa yang berkembang itu? Murah meriah. Mana kolor Pangandarannya? Bang, tunggu tuh. Kece badai. Kecil badai. Ini bayi makan apa? Makan apa? Aduh. Aduh. Waduh. Makan, aduh. Makan apa? Makan apa ini? Waduh. Mam. Satu, dua. Waduh. Untung ketangkap ke papi. Satu, dua, tiga. Makan. Aduh, itu. Teman-teman, sekarang kita berada di pantai timur Pangandaran, sedang jajan kerupuk. Favorit. Ini hanya 10 ribuan. Ada juga jajanan sawo di sana, guys. Teman-teman, di penghujung perjalanan ini, izinkan saya bercerita sedikit. Bukan tentang tempat yang saya kunjungi, bukan tentang apa yang saya lakukan, tapi tentang perjalanan yang tidak terlihat oleh kamera, yaitu perjalanan di dalam hati. Ada masa di hidup saya ketika semuanya terasa begitu berat, hari-hari terasa panjang, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Pikiran dipenuhi pertanyaan, hati dipenuhi rasa lelah yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Senyum masih bisa saya tunjukkan di luar, tapi di dalam, rasanya seperti sedang runtuh perlahan. Di titik itu, saya belajar suatu hal yang sangat berharga, bahwa ketika dunia terasa menjauh, justru saudara-saudara terdekatlah yang datang mendekat. Mereka tidak datang dengan solusi yang rumit, tidak dengan nasihat panjang yang memusingkan, tapi dengan hal-hal sederhana yang luar biasa bermakna. Duduk di samping saya tanpa banyak bicara, mendengarkan tanpa menghakimi, menenangkan tanpa menyalahkan. Dan yang saya paling ingat, tangan mereka yang selalu siap menggenggam tangan saya erat-erat, seolah berkata, "Tenang, kamu tidak sendirian." Di saat mental saya berada di titik terendah karena ujian yang begitu berat, mereka menjadi alasan saya tetap bertahan. Mereka menjadi penyangga ketika saya hampir jatuh. Mereka menjadi cahaya kecil ketika semuanya terasa gelap. Kadang mereka tidak tahu bahwa kehadiran mereka sudah lebih dari cukup. Bahwa kalimat sesederhana seperti ini, "Kami ada di sini," punya kekuatan yang luar biasa untuk menyelamatkan saya dari pikiran-pikiran yang membuat saya ingin menyerah. Hari ini, ketika saya melihat ke belakang, saya sadar, mungkin saya tidak sekuat yang saya kira, tapi saya sangat beruntung karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang begitu baik, begitu tulus, begitu luar biasa. Untuk saudara-saudaraku, terima kasih sudah menjadi tempat pulang ketika saya merasa tersesat.
Terima kasih sudah memeluk saya di saat saya bahkan tidak mampu memeluk diri sendiri. Terima kasih sudah memegang tangan saya ketika langkah saya goyah. Kalian mungkin tidak pernah menyadari, tapi kebaikan kalian adalah alasan saya masih berdiri sampai hari ini. Semoga setiap doa yang kalian panjatkan untuk saya kembali kepada kalian dengan kebahagiaan yang berlipat. Dan semoga suatu hari nanti saya bisa membalas semua kebaikan itu dengan menjadi orang yang sama kuat, sama sabar, dan sama tulusnya untuk orang lain. Karena di balik semua ujian yang berat, saya menemukan anugerah terbesar dalam hidup saya, yaitu memiliki kalian.